Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul tentang pengaruh tingkat kecukupan modal dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas bank dengan risiko kredit sebagai variabel moderasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai tahun 2022. Sebelumnya perkenalkan, saya Syam Alam Kertasanjaya. NIM saya 20.05.72.0008. Untuk dosen pembimbing saya yaitu Bapak Ahmad Bajuri SE, MSI AK. Nomor NIDN-nya 0611176601. Baik, yang pertama tentang latar belakang penelitian. Pada penelitian ini, teman-teman yang bertentangan diperoleh dari fenomena ini dan penyelidikan sebelumnya mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi profitabilitas bank. Oleh karena itu, saya tertarik dengan prospek untuk melanjutkan penelitian tambahan. Oleh karena itu, untuk judul yang diajukan dalam penelitian ini yaitu pengaruh tingkat kecukupan modal dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas bank dengan risiko kredit sebagai variabel moderasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 sampai 2022. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat kecukupan modal atau CAR terhadap profitabilitas ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2022. Yang kedua untuk menguji dan menganalisis pengaruh efisiensi operasional atau BOPO terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022. Kemudian yang ketiga untuk menguji dan menganalisis apakah risiko kredit atau NPL dapat memoderasi pengaruh tingkat kecukupan modal terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BI tahun 2019 sampai 2022. Yang keempat untuk menguji dan menganalisis apakah risiko kredit dapat memoderasi pengaruh efisiensi operasional terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2019 sampai 2022. Kemudian telah pustaka pada penelitian ini yaitu yang pertama signaling theory. Menurut Brigham dan Houston tahun 2013, teori sinyal menjelaskan suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Yang kedua, yaitu profitabilitas bank. Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. Yang ketiga yaitu tingkat kecukupan modal. Tingkat kecukupan modal atau capital adequacy ratio adalah ukuran kemampuan bank untuk menutupi seluruh aktiva yang berisiko dengan menggunakan modal sendiri ataupun dana dari pihak lain. Yang keempat, efisiensi operasional. Efisiensi operasional atau BOPO ialah biaya yang dikorbankan untuk memperoleh keuntungan lebih sedikit dibandingkan keuntungan yang diperolehnya. Yang kelima yaitu risiko kredit adalah risiko yang ditanggung oleh bank karena ketidakmampuan debitur dalam membayar kembali pokok dan bunga pinjaman. Baik, ini kemudian yaitu model penelitian yang digunakan dalam skripsi saya. Baik, kemudian metode penelitian pada skripsi saya yaitu pertama objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 2019 sampai 2022. Kemudian untuk populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 2019 sampai tahun 2022. Kemudian metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Kemudian untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Teknik pengumpulan data didasarkan pada teknik dokumentasi. Pada penelitian ini jumlah perusahaan yang digunakan yaitu 172 perusahaan. Kemudian untuk perusahaan perbankan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara tidak lengkap sehingga menjadi 165 perusahaan saja. Kemudian hasil penelitian untuk pengujian hipotesis yang pertama, tingkat kecukupan modal atau CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank. Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa tingkat kecukupan modal atau CAR memiliki T hitung sebesar 1,356
356 dan nilai signifikansi sebesar 0,177, lebih kecil 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kecukupan modal atau CAR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank atau ROA, sehingga hipotesis pertama ditolak. Kemudian untuk pengujian hipotesis yang kedua, yaitu efisiensi operasional berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank. Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa efisiensi operasional atau BOPU memiliki T hitung sebesar minus 4,993 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Kali ini dapat disimpulkan bahwa efisiensi operasional atau BOPU berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank, sehingga hipotesis kedua diterima. Kemudian pengujian hipotesis yang ketiga yaitu risiko kredit dapat memoderasi pengaruh dengan kecukupan modal atau CAR terhadap profitabilitas bank. Menunjukkan bahwa CAR NPL memiliki T hitung sebesar 0,305 dan nilai signifikansi sebesar 0,761 lebih besar 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa NPL tidak dapat memoderasi pengaruh dengan kecukupan modal terhadap profitabilitas bank, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Kemudian hipotesis yang keempat, risiko kredit dapat memoderasi pengaruh efisiensi operasional BOPO terhadap profitabilitas bank. Menunjukkan bahwa lag BOPO NPL memiliki T hitung sebesar 1 minus 1 0,60 dan nilai signifikansi sebesar 0,042 lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa NPL dapat memoderasi pengaruh efisiensi operasional terhadap profitabilitas bank, sehingga hipotesis keempat diterima. Selanjutnya pembahasan pengaruh tingkat kecukupan modal atau CAR terhadap profitabilitas bank. Berdasarkan pengujian hipotesis pertama dapat dijelaskan bahwa tingkat kecukupan modal atau CAR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa tingkat kecukupan modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank ditolak. Kemudian yang kedua, pengaruh efisiensi operasional terhadap profitabilitas bank. Berdasarkan pengujian hipotesis kedua dapat dijelaskan bahwa efisiensi operasional berpengaruh negatif terhadap signifikansi terhadap profitabilitas bank, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan bahwa efisiensi operasional BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank diterima. Selanjutnya yaitu resiko kredit. NPL memoderasi pengaruh tingkat kecukupan modal terhadap profitabilitas bank. Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga dapat dijelaskan bahwa resiko kredit tidak dapat memoderasi pengaruh tingkat kecukupan modal terhadap profitabilitas bank, sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa risiko kredit dapat memoderasi pengaruh tingkat kecukupan modal terhadap profitabilitas bank ditolak. Dan yang keempat yaitu risiko kredit memoderasi pengaruh efisiensi operasional terhadap profitabilitas bank. Berdasarkan pengujian hipotesis keempat dapat dijelaskan bahwa risiko kredit dapat memoderasi pengaruh efisiensi operasional terhadap profitabilitas bank, sehingga hipotesis keempat yang menyatakan bahwa risiko kredit dapat memoderasi pengaruh efisiensi operasional atau BOPO diterima. Kesimpulan pada penelitian skripsi kali ini yaitu berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kecukupan modal atau CAR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank atau ROA. Yang kedua, efisiensi operasional atau BOPO berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank atau ROA. Yang ketiga yaitu risiko kredit atau NPL tidak dapat memoderasi pengaruh dengan kecukupan modal atau CAR terhadap profitabilitas bank atau ROA. Yang keempat, risiko kredit NPL dapat memoderasi pengaruh efisiensi operasional BOPO terhadap profitabilitas bank. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.